Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel Kidung Sunyi. Untuk cerita kali ini berjudul Penuh Teror, Pendakian Gunung Lawu Paling Menyeramkan. Seperti apa kisahnya? Pantengin terus ceritanya. Sebelum kita masuk ke ceritanya, silahkan klik tombol like di bawah video ini. Dan buat kalian yang belum subscribe, ayo subscribe dulu ke channel ini supaya kalian tidak ketinggalan cerita-cerita selanjutnya. Dan inilah dia ceritanya. Jika kalian bertanya satu pengalaman yang membuat berpikir dua kali untuk kembali mendaki gunung, maka pengalaman itu terjadi di Gunung Lawu. Yang sampai hari ini, setiap kali mendengar nama Gunung Lawu, bulu kuduku masih meremang. Bukan karena jalurnya yang sulit, bukan pula karena cuacanya yang dingin, akan tetapi ada sesuatu yang jauh lebih menyeramkan daripada sekedar medan pendakian. Sesuatu yang sampai sekarang masih menjadi misteri. Kejadian itu berlangsung sekitar 2 tahun yang lalu. Saat itu, aku sedang berada di rumah menikmati libur panjang setelah beberapa minggu disibukkan oleh pekerjaan. Sore hari yang mendung membuat suasana terasa tenang. Aku bahkan sudah berencana menghabiskan akhir pekanku di rumah. Namun, sekitar pukul 4 sore, ponselku berdering dan nama Rian muncul di layar ponselku. Rian adalah teman lamaku yang sangat menyukai aktivitas pendakian. Hampir setiap bulan, ia selalu menemukan gunung baru untuk dijelajahi. Aku mengangkat telepon itu. "Jar, ada rencana nggak akhir pekan ini?" Tanyanya tanpa basa-basi. "Nggak ada, kenapa?" "Ikut gua ke Lawu." Aku tertawa kecil. "Lawu? Dadakan banget lu. Justru seru, besok malam kita berangkat." Aku terdiam sejenak. Entah kenapa, nama gunung itu selalu membuatku merasa tidak nyaman. Karena sejak kecil, aku sering mendengar cerita-cerita mistis tentang gunung itu. Cerita mengenai pasar gaib, suara gamelan misterius, sosok-sosok tak kasat mata, hingga pendaki yang hilang tanpa jejak. Meski sebagian orang menganggapnya hanya mitos, cerita-cerita tersebut sudah terlanjur melekat di kepalaku. "Kenapa harus Lawu?" tanyaku. "Karena gua udah lama pengen ke sana. Lagian kita berlima, Jar, aman." "Berlima? Siapa aja?" "Gua, lu, Dimas, Indra, sama Yuda." Nama-nama itu memang teman-teman dekatku. Mendaki bersama mereka tentu terasa lebih menyenangkan. Setelah berpikir beberapa saat, akhirnya aku setuju. "Ya udah, gue ikut." Saat itu, aku sama sekali tidak menyadari bahwa keputusan sederhana tersebut akan menjadi salah satu penyesalan terbesar dalam hidupku. Keesokan malamnya, setelah aku menyiapkan segala kebutuhan untuk pendakianku selama pendakian, kami berkumpul di rumah Rian. Mobil sudah siap. Perlengkapan pendakian tersusun rapi di bagasi mobil. Dimas yang paling rame langsung membuka obrolan mengenai kisah-kisah mistis Gunung Lawu. Katanya, kalau dengar suara gamelan, jangan dicari sumbernya. Indra tertawa. "Mulai lagi dah. Serius, Ra? Gua justru lebih takut kalau nanti bekal makanan kita habis daripada hantu," jawab Indra. Semua tertawa. Hanya Yuda yang terlihat diam. Sejak awal, aku memperhatikan sikapnya yang agak berbeda. Biasanya, ia selalu aktif bercanda bersama kami. Namun, malam itu ia berbeda. Lebih diam, seperti orang yang banyak pikiran. "Kenapa lu, Da?" tanyaku. Ia tersenyum tipis. Enggak ada apa-apa," jawabnya singkat. Terlalu singkat. Tapi aku tidak terlalu memikirkannya. Perjalanan menuju kawasan Gunung Lawu berlangsung hampir semalaman. Semakin mendekati lokasi, udara terasa semakin dingin. Kabut mulai turun menutupi sebagian jalan. Lampu kendaraan hanya mampu menembus beberapa meter ke depan. Entah kenapa, suasana malam itu terasa berbeda. Sekitar pukul 3 pagi, kami tiba di kawasan base camp Cemoro Kandang.
Suasana sangat sepi. Hanya ada beberapa pendaki lain yang sedang beristirahat. Lampu-lampu redup menerangi halaman base camp. Udara dingin menusuk tulang. Aku menarik jaket lebih rapat. Saat proses registrasi, seorang pria tua duduk di balik meja kayu. Usianya mungkin sekitar 60 tahunan. Wajahnya dipenuhi kerutan, namun matanya terlihat sangat tajam. Ia memeriksa identitas kami satu persatu. Ketika mengetahui tujuan kami mendaki hingga puncak, pria tua itu mengangguk pelan. Entah kenapa, aku merasa ia sedang menghitung sesuatu. Setelah beberapa detik, ia menuliskan data kami di buku registrasi. Lalu sebelum kami pergi, ia berkata pelan, "Hati-hati di atas ya, Nak." "Siapa?" "Jangan ngomong sembarangan." Kami saling pandang. "Maksudnya, Pak?" tanya Dimas. Pria itu tersenyum tipis. "Gunung Lawu tidak suka orang yang sombong dan sompral. Kalian harus hati-hati di sana. Jangan banyak bicara, jangan sombong, dan jangan sompral." Suasana mendadak hening. Tidak ada yang menjawab. Aku bisa merasakan hawa aneh dari ucapan tersebut. Seolah bukan sekedar nasihat biasa, tapi lebih kepada peringatan. Menjelang subuh, kami memutuskan beristirahat sebentar sebelum memulai pendakian. Langit masih gelap, kabut semakin tebal. Aku berjalan keluar base camp untuk mencari udara segar. Dari kejauhan, terlihat pepohonan pinus berdiri menjulang. Suasana sangat sunyi, hanya suara angin yang berdesir pelan. Saat itulah aku melihat sesuatu di tepi hutan, sekitar 50 meter dari tempatku berdiri. Ada seorang perempuan tua, tubuhnya kurus, mengenakan pakaian serba hitam. Rambutnya terurai hampir menyentuh pinggang. Ia berdiri diam, sama sekali tidak bergerak. Yang membuatku merinding adalah caranya memandang. Perempuan itu seperti sedang memperhatikan kami. Aku berkedip beberapa kali, mencoba memastikan penglihatanku, namun sosok itu masih ada, diam, tidak bergerak, seolah sedang menunggu sesuatu. Rian segera keluar dari base camp. "Kenapa? Itu, lu lihat?" Aku menunjuk ke arah perempuan tua tersebut, namun ketika Rian menoleh, sosok itu sudah menghilang. "Tadi di sana, apaan?" "Wanita tua." "Alah, perasaan lu aja kali. Serius, Yan." Rian hanya tertawa. "Kurang tidur lu." Aku tidak membalas. Aku memutuskan tidak melanjutkan pembicaraan. Dan aku mencoba untuk berpikir logis. Mungkin benar apa kata Rian, aku hanya kurang tidur dan kelelahan. Singkat waktu, sekitar pukul 6 pagi pendakian dimulai. Langit mulai terang, udara terasa segar. Di awal perjalanan, suasana masih menyenangkan. Kami bercanda sepanjang jalur. Sesekali berhenti untuk mengambil foto. Pepohonan pinus yang tinggi menciptakan pemandangan yang sangat indah. Kabut tipis masih menggantung di antara batang-batang pohon. Tidak ada yang terlihat aneh, setidaknya untuk sementara. Kami tiba di pos 1 sekitar 2 jam kemudian. Semua berjalan normal, tidak ada kejadian yang mencurigakan. Karena itulah rasa khawatirku perlahan menghilang. Mungkin aku memang terlalu banyak mendengar cerita horor tentang Gunung Lawu. Mungkin sosoknya tadi hanyalah halusinasi karena kelelahan. Aku mulai meyakinkan diriku sendiri. Namun ternyata ketenangan itu tidak berlangsung lama. Sekitar 15 menit kami beristirahat. Kami melanjutkan pendakian. Semua masih terasa normal. Tidak ada yang aneh-aneh. Singkat waktu, menjelang sore, cuaca mulai berubah. Kabut tiba-tiba turun. Pandangan kami terbatas. Suasana yang tadinya ramai mendadak terasa sunyi. Bahkan suara burung pun tidak terdengar lagi. Saat itulah aku mulai mendengar sesuatu. Suara yang sangat pelan, hampir tidak terdengar. Aku menghentikan langkah, mencoba fokus mendengarkan. "Kenapa?" tanya Indra. "Dengar nggak?" "Dengar apa?" Aku menoleh ke arah hutan. Di balik kabut, di satu tempat yang tidak terlihat, terdengar suara samar. Nada-nada yang terdengar asing, namun teratur, pelan, jauh, namun jelas adanya. Deg, jantungku berdetak lebih cepat. Suara itu terdengar seperti gamelan. Aku menelan ludah.
mencoba meyakinkan diri bahwa itu hanya suara angin. Namun, beberapa detik kemudian, suara tersebut terdengar lagi. Kali ini sedikit lebih jelas. Alunan nada gamelan terdengar dari dalam hutan. Dimas yang berjalan di belakangku tiba-tiba berhenti. "Jar, kenapa?" Dimas terdiam. Lalu aku memberanikan diri untuk bertanya, "Mas, lu dengar juga?" Kami saling pandang. Ternyata bukan hanya aku yang mendengarnya. Indra ikut menoleh ke arah sumber suara. "Itu suara apa?" Tidak ada yang bisa menjawab. Kabut semakin tebal. Suara gamelan itu terus terdengar dari kejauhan. Kadang menghilang, kadang muncul kembali. Seolah seseorang sedang memainkan alat musik di tengah hutan yang kosong. Bulu kuduku berdiri. Tiba-tiba, aku teringat peringatan penjaga base camp. Jangan ngomong sembarangan. Gunung Lawu tidak suka orang yang sombong dan sompral. Saat itulah perasaan tidak enak yang sejak awal ku rasakan kembali muncul. Lebih kuat dari sebelumnya. Aku belum tahu bahwa suara gamelan itu hanyalah awal. Karena semakin jauh kami berjalan, semakin banyak hal yang tidak bisa dijelaskan oleh logika. Suara itu terus terdengar, pelan, jauh, namun cukup jelas untuk aku dengar. Kabut sore mulai tebal. Pohon-pohon pinus yang tadi terlihat jelas, kini hanya tampak seperti bayangan hitam di balik kabut yang menggantung di udara. Aku berusaha berpikir logis. Mungkin ada warga yang sedang hajatan, mungkin ada pendaki lain yang membawa speaker, atau mungkin suara itu berasal dari desa yang ada di bawah gunung. Namun, semakin lama aku mendengarkan, semakin terasa ada sesuatu yang tidak wajar. Alunan gamelan itu terdengar terlalu jauh, tetapi sekaligus terasa sangat dekat, seolah sumber suaranya berpindah-pindah. "Kalian dengar itu kan?" tanya Dimas pelan. "Iya," jawabku. Rian mencoba tertawa. "Mungkin ada hajatan di tengah hutan," jawab Indra. Rian tidak menjawab, karena sebenarnya ia sendiri terlihat mulai tidak yakin. Kami melanjutkan perjalanan. Namun, setiap beberapa menit sekali, suara gamelan itu kembali terdengar. Semakin lama, semakin jelas. Nada-nadanya terdengar sangat teratur. Kadang terdengar seperti iringan sebuah upacara besar. Anehnya, tidak terdengar suara manusia sama sekali, hanya suara gamelan. Menjelang maghrib, suasana Gunung Lawu berubah drastis. Langit yang sebelumnya cerah kini dipenuhi awan gelap. Kabut turun semakin tebal, udara menjadi jauh lebih dingin. Kami memutuskan mempercepat langkah agar bisa mencapai area yang aman untuk beristirahat. Saat sedang berjalan, Indra tiba-tiba berhenti. Kami menoleh. "Woi, kenapa lu?" Indra mengangkat tangannya, menyuruh kami diam. Beberapa detik kemudian kami mendengarnya. Suara gamelan itu muncul lagi, namun kali ini sangat jelas, sangat dekat. Seolah hanya berjarak puluhan meter dari tempat kami berdiri. Jantungku langsung berdegup kencang. "Buset, deket banget," gumam Dimas. Suara itu kini terdengar seperti berasal dari arah jurang yang berada di sebelah kanan jalur. Padahal di sana tidak ada apa-apa selain pepohonan dan kabut tebal. Namun, gamelan itu masih terdengar, bahkan kini semakin jelas. Suara gong besar menggema panjang, membuat suasana sekitar terasa semakin menyeramkan. "Ini aneh," bisik Yuda. Aku melirik ke arahnya. Sejak pendakian dimulai, Yuda memang terlihat lebih pendiam dibanding biasanya. Namun kali ini, wajahnya tampak pucat. "Lu kenapa, dak?" Ia menoleh perlahan. "Udah, lanjutin aja." "Lanjutin?" Jawabannya membuatku semakin bingung. Sekitar 15 menit kemudian, suara gamelan tiba-tiba berhenti mendadak, tanpa alasan. Seperti seseorang mematikan seluruh alat musik dalam satu waktu. Suasana langsung berubah sunyi, terlalu sunyi. Bahkan suara angin pun seolah menghilang. Aku bisa mendengar napasku sendiri, bisa mendengar detak jantungku. Tidak ada yang berbicara. Entah kenapa kami semua merasakan hal yang sama. Ada sesuatu yang tidak beres. Tiba-tiba terdengar suara lain. Suara orang berbicara, sangat samar. Aku menoleh cepat. "Kalian dengar?" Dimas mengangguk. "Iya." Suara itu datang dari arah yang sama, dari dalam hutan,
dari balik kabut. Seolah ada puluhan orang berkumpul di satu tempat. Mereka berbicara dengan bahasa yang tidak jelas. Kadang terdengar seperti tertawa, kadang seperti sedang bertransaksi. Semakin lama semakin ramai, persis seperti suasana pasar. Bulu kuduku langsung berdiri. Aku teringat salah satu cerita yang pernah ku dengar tentang Gunung Lawu, Pasar Dieng, pasar gaib yang konon sering muncul. Tempat yang menurut cerita tidak boleh didatangi karena siapapun yang masuk ke sana bisa tersesat dan tidak pernah kembali. Aku berusaha mengusir pikiran itu. Namun tiba-tiba Indra melangkah maju. "Woi!" Rian langsung menahannya. "Mau kemana lu?" Indra menyorotkan senter ke arah hutan. "Lihat." Kami semua mengikuti arah sorotannya. Awalnya aku tidak melihat apa-apa. Namun setelah memperhatikan lebih lama, aku membeku. Di balik kabut, jauh di antara pepohonan, ada cahaya, banyak cahaya, seperti lampu-lampu kecil, jumlahnya puluhan, mungkin lebih. Lampu itu tampak bergerak perlahan tertiup angin, seolah ada sebuah keramaian besar yang tersembunyi di dalam hutan. "Itu apaan?" tanya Dimas. Tidak ada yang menjawab. Indra terlihat penasaran. "Kayaknya ada perkampungan dah." "Gila lu," kata Rian. "Serius? Mana mungkin ada kampung di situ? Tapi ada lampu." Aku ikut memperhatikan. Lampu-lampu itu memang terlihat nyata, bukan ilusi, bukan pantulan cahaya. Mereka benar-benar ada. Dan anehnya, suara keramaian semakin jelas. Kini, aku bisa mendengar suara orang berjalan, suara benda-benda dipindahkan, bahkan suara tawa, persis seperti pasar malam. Padahal kami berada di jalur pendakian yang cukup jauh dari pemukiman warga. Indra akhirnya mengambil keputusan yang membuatku menyesal hingga sekarang. "Mau cek bentar," kata Indra. "Gila lu, jangan ke sana," jawab Rian. Namun ia tidak mendengarkan. Dengan membawa senter, Indra turun perlahan ke arah sumber cahaya. Kabut segera menelannya. Dalam hitungan detik tubuhnya menghilang dari pandangan. "Brak!" teriak Rian. Tidak ada jawaban, hanya suara angin. Aku mulai panik. Perasaanku semakin tidak enak. "Kita susul aja," kata Dimas. "Tunggu!" Rian mencoba tetap tenang. Namun aku bisa melihat wajahnya mulai tegang. 5 menit berlalu. Tidak ada tanda-tanda Indra kembali. Suara keramaian di hutan masih terdengar, bahkan semakin ramai, seolah ada ratusan orang berkumpul di sana. Tiba-tiba dari balik kabut muncul sebuah tangan. Seseorang berjalan perlahan menuju kami. Itu Indra. Namun saat melihat wajahnya, aku langsung merinding. Wajahnya pucat pasi, sangat pucat, seperti orang yang baru saja melihat sesuatu yang mengerikan. Matanya membelalak, tubuhnya gemetar. "Dra, lu oke?" seru Rian. Indra tidak menjawab. Ia terus berjalan sampai mendekati kami, lalu berhenti. Napasnya tersengal-sengal. "Lu kenapa, Dra?" tanyaku. Beberapa detik ia hanya diam. Lalu ia berkata dengan suara pelan, "Ada pasar." Kami langsung terdiam. "Apa? Ada pasar di sana?" "Pasar apaan?" Indra menelan ludah. "Banyak orang." "Beneran lu?" Indra mengangguk. Suasana mendadak sunyi. Aku bisa melihat ketakutan di wajahnya. Ketakutan yang tidak dibuat-buat. "Bentuknya kayak pasar zaman dulu," sambung Indra. Jantungku berdetak semakin cepat. "Maksud lu?" "Pakaian mereka sangat aneh." Indra menarik napas panjang. Ada yang memakai kebaya kuno, ada yang pakai pakaian kerajaan, ada pedagang, ada anak-anak. Terus awalnya gue pikir warga. Lalu Indra menatap kami satu persatu. Tatapannya membuat bulu kuduku berdiri. Pas gue deketin, ia berhenti bicara. Wajahnya semakin pucat. "Pas lu deketin kenapa?" Semuanya berhenti bergerak, mematung tanpa ada pergerakan. Jantungku terasa berhenti. "Mereka semua langsung melihat ke arah gua," kata Indra. "Tidak ada yang bicara, mereka hanya diam," lanjut Indra sambil gemetar. Aku bisa merasakan ketakutan yang ia rasakan. "Lalu?" Indra diam sejenak. "Lalu kenapa?" tanya Rian. "Semuanya menghilang, Yan. Hilang." Indra mengangguk pelan. "Semua orang, pasarnya juga lenyap." Kami segera menoleh ke arah hutan.
Dan saat itulah sesuatu yang membuat darahku serasa membeku terjadi. Lampu-lampu yang tadi terlihat sudah tidak ada. Suara keramaian sudah menghilang. Tidak ada pasar, tidak ada manusia, tidak ada apapun. Yang tersisa hanya kabut tebal dari pepohonan gelap. Seolah semua yang kami lihat beberapa menit lalu tidak pernah ada. Aku merasa tengkukku dingin. Karena untuk pertama kalinya sejak aku melakukan pendakian, aku mulai percaya bahwa cerita mistis tentang gunung ini mungkin bukan sekedar mitos. Dan malam masih panjang. Kami belum tahu bahwa teror yang sebenarnya baru akan dimulai. Karena setelah kejadian pasar gaib itu, sesuatu mulai mengikuti perjalanan kami. Sesuatu yang sejak awal diam-diam memperhatikan setiap langkah kami dari balik kegelapan. Setelah kejadian aneh tentang pasar gaib, tidak ada satupun dari kami yang berani membahas pasar gaib itu terlalu dalam. Meski begitu, aku tahu semua orang memikirkan hal yang sama. Sosok apa sebenarnya yang dilihat Indra? Apakah itu hanya halusinasi akibat kelelahan? Ataukah memang ada sesuatu yang tidak seharusnya dilihat manusia di gunung? Malam semakin gelap. Kabut yang sejak sore menyelimuti jalur kini berubah menjadi dinding putih yang tebal. Cahaya senter hanya mampu menembus beberapa meter ke depan. Perjalanan kami lebih rapat dan pelan dari sebelumnya. Tidak ada lagi candaan, tidak ada lagi tawa. Yang terdengar hanya suara langkah kaki dan napas yang mulai berat akibat jalur yang semakin menanjak. Aku berada di belakang Rian, Dimas berjalan di sampingku, sedangkan Indra dan Yuda berada paling belakang. Sesekali aku menoleh ke arah mereka, terutama kepada Indra. Wajahnya masih terlihat pucat sejak kembali dari pasar gaib. Ia lebih banyak diam. Beberapa kali aku melihatnya melirik ke arah pepohonan, seolah melihat sesuatu dari kegelapan. Masih kepikiran? Tanyaku pelan. Indra mengangguk. Sumpah gua gak bohong. Gua percaya bro, tapi jangan terlalu lu pikirkan. Yang gua lihat itu nyata, sambung Indra meyakinkanku. Aku tidak menjawab, karena sebenarnya aku juga percaya. Terlalu banyak hal aneh yang terjadi sejak kami menginjakkan kaki di Gunung Lawu. Dan perasaanku mengatakan bahwa semua ini belum selesai. Sekitar 1 jam kemudian, kami mendekati pos 3. Angin bertiup sangat dingin. Suhu terasa turun drastis. Aku bahkan bisa melihat embusan napas sendiri ketika berbicara. Rian mengusulkan agar kami beristirahat sejenak sebelum melanjutkan perjalanan. Semua setuju. Tubuh kami memang mulai kelelahan. Saat tiba di area pos 3, suasana terasa sangat berbeda dibandingkan pos-pos sebelumnya. Entah kenapa, tempat itu terasa lebih sunyi, lebih gelap, lebih mencekam. Pepohonan besar mengelilingi area tersebut. Cabang-cabangnya menjulur seperti tangan raksasa yang mencakar langit malam. Tidak ada suara jangkrik, tidak ada suara burung, hanya suara angin yang sesekali berhembus di antara dedaunan. Kami duduk melingkar sambil meminum air untuk mengisi tenaga. Awalnya tidak ada yang aneh. Sampai tiba-tiba Yuda membeku. Matanya menatap ke arah belakangku. Wajahnya perlahan berubah pucat, sangat pucat. Kenapa dak? Tanya Dimas. Yuda tidak menjawab. Ia terus menatap ke arah yang sama. Aku menoleh perlahan ke arah belakang. Dan saat itulah jantungku langsung berdegup keras. Di antara pepohonan, sekitar 30 meter dari tempat kami duduk, ada sosok berdiri, diam, tidak bergerak. Sosok itu mengenakan jubah putih, panjang, yang menjuntai hingga menyentuh tanah. Tubuhnya tinggi, sangat tinggi, lebih tinggi dari manusia normal. Sosoknya tidak terlihat jelas, namun aku bisa memastikan sosok itulah yang membuat Yuda tiba-tiba terdiam. Beberapa detik kami semua memandang ke arah sosok itu, mencoba mencerna apa yang sedang kami lihat. Mungkin pendaki lain, bisik Rian. Namun ia sendiri terdengar tidak yakin, karena tidak ada pendaki yang berdiri diam seperti patung di tengah malam seperti itu. Terlebih lagi, posisi sosok tersebut berada jauh di luar jalur pendakian, seolah sengaja berdiri di dalam hutan mengawasi kami. Rian mengambil senter
Dengan perlahan, ia mengarahkan cahayanya ke arah sosok itu. Ketika sorotan senter mengenai tubuhnya, aku merasakan darahku seakan membeku. Sosok itu tidak berjalan, tidak berlari, tidak bergerak sama sekali. Ia justru melayang perlahan ke belakang, tanpa menggerakkan kakinya. Tubuhnya seperti menggeser di atas tanah, diam-diam menjauh masuk ke dalam kegelapan hutan. Dimas langsung berdiri. "Apaan tuh?" Tidak ada yang menjawab, karena kami semua melihat hal yang sama, dan tidak ada penjelasan logis untuk hal itu. Beberapa detik kemudian, sosok berjubah putih itu menghilang di telan kegelapan, lenyap begitu saja, meninggalkan kami dalam ketakutan. Suasana berubah sangat tegang, tidak ada lagi yang ingin beristirahat. Rian segera mengajak kami melanjutkan perjalanan. "Udah, kita jalan aja." Aku mengangguk cepat dan langsung beranjak dari tempat dudukku. Semakin lama berada di pos 3, semakin tidak nyaman perasaanku. Kami mulai meninggalkan area tersebut. Namun, belum jauh kita meninggalkan pos 3, kejadian yang lebih menyeramkan terjadi. Awalnya, terdengar sangat pelan, seperti suara seseorang menangis. Awalnya, aku mencoba untuk mengabaikannya. Namun, beberapa saat kemudian, suara itu terdengar lagi, lebih jelas, lebih dekat. Suara seorang wanita menangis, tangisan yang sangat sedih, lirih, penuh kesedihan, membuat bulu kuduku berdiri. "Kalian dengar?" bisik Dimas. Aku mengangguk, Rian juga mengangguk. Ternyata bukan hanya aku yang mengalaminya. Tangisan itu kini terdengar jelas di tengah hutan. Kadang lirih, kadang keras. "Jangan dihiraukan, lanjut jalan saja." "Apa maksudnya?" tanyaku. Ia tidak menjawab, hanya terus berjalan. Tangisan itu masih terdengar, namun kali ini dari arah yang berbeda, persis di balik pepohonan. Aku langsung menyorotkan senter ke arah sumber suara. Tidak ada siapa-siapa, hanya batang-batang pohon yang berdiri diam. Tangisan itu lalu berpindah lagi. Sekarang, suara itu seperti berasal persis dari arah depan, arah jalur yang akan kami lalui. Aku merasakan hawa dingin menjalar ke seluruh tubuh. Tidak mungkin ada seorang wanita menangis sendirian, apalagi di tengah hutan yang gelap. Semakin lama kami berjalan, tangisan itu semakin dekat. Kadang terdengar seperti tepat di belakang telinga kami. Bahkan beberapa kali aku refleks menoleh karena merasa ada seseorang berjalan di belakangku. Namun, setiap kali aku melihat ke belakang, tidak ada siapa-siapa, hanya kabut dan kegelapan. Kemudian, sesuatu yang lebih aneh terjadi. Saat sedang berjalan, aku merasa jumlah langkah kaki yang terdengar tidak sesuai. Yang seharusnya ada 5 orang, sekarang aku merasakan ada sosok lain yang ikut ke rombongan kami. Jumlah kami seperti ada 6 orang. Aku berhenti. Langkah itu ikut berhenti. Aku menoleh. Kosong. Tidak ada siapa-siapa. Jantungku mulai berdebar semakin cepat. Mungkin aku terlalu lelah. Mungkin pikiranku mulai kacau. Aku mencoba mengabaikannya. Namun, beberapa menit kemudian, suara langkah itu kembali terdengar. Pelan, mengikuti langkah kami dari belakang. Serak, serak, serak. Padahal, tidak ada siapapun di sana. Sekitar pukul 11 malam, kabut turun semakin tebal. Pandangan hanya beberapa meter ke depan. Udara semakin tidak bersahabat. Akhirnya, kami memutuskan untuk mencari lokasi datar untuk beristirahat dan mendirikan tenda. Saat itulah, Indra tiba-tiba menarik lenganku. "Jar, apa? Itu apa?" Dengan wajah tegang, ia menunjuk ke arah hutan. Aku mengikuti arah jarinya. Dan di sana, di antara pepohonan, dalam kegelapan, ada bayangan putih berdiri diam, persis seperti sosok berjubah putih yang kami lihat di pos 3. Meski jaraknya cukup jauh, aku yakin itu sosok yang sama. Ia tidak bergerak, hanya berdiri menghadap ke arah kami, seolah sedang mengawasi. "Kalian lihat juga?" bisik Indra. Rian juga melihatnya. Begitu pula Dimas. Namun, yang membuat kami semakin takut adalah apa yang terjadi setelahnya. Perlahan, sosok itu mengangkat tangannya, seperti seseorang sedang melambaikan tangannya. Kemudian, kabut bergerak, dan dalam hitungan detik, sosok tersebut menghilang, lenyap di telan kabut. Malam itu, akhirnya kami berhasil menemukan area yang cukup aman untuk mendirikan tenda. Namun tidak ada satupun dari kami yang benar-benar tenang. Perasaan diawasi semakin kuat, seolah
Ada banyak pasang mata yang tak terlihat ke arah kami. Saat kami memasang tenda, aku sempat menoleh ke arah hutan, dan untuk sepersekian detik, aku melihat sosok hitam berdiri di antara pepohonan, mengawasi kami. Lalu, sosok itu menghilang. Aku berpikir mungkin hanya halusinasi, atau mungkin bukan. Aku tidak tahu. Yang jelas, firasat burukku semakin kuat, dan malam itu masih jauh dari kata selesai. Karena setelah tenda berdiri dan kami mencoba untuk beristirahat, teror baru sedang menunggu. Teror yang akan membuat kami mulai meragukan jumlah anggota rombongan kami sendiri. Sebab di Gunung Lawu malam itu, kami mulai merasa bahwa bukan hanya 5 orang yang berada di sekitar tenda. Ada satu sosok lain, satu sosok yang diam-diam ikut mendaki bersama kami. Malam di Gunung Lawu terasa berbeda dari malam-malam yang pernah kualami selama mendaki. Biasanya, meskipun berada di tengah hutan dan jauh dari peradaban, masih ada rasa tenang yang sulit dijelaskan. Suara angin, dedaunan, dan dinginnya udara pegunungan justru membuat pikiran terasa damai. Namun malam itu sebaliknya. Sejak melihat sosok berjubah putih di pos 3, sejak mendengar tangisan wanita yang berpindah-pindah, dan sejak Indra mengaku melihat pasar gaib, suasana terasa semakin mencekam, seolah gunung ini perlahan menunjukkan sisi yang selama ini tersembunyi. Setelah tenda berdiri, kami berlima segera masuk untuk beristirahat. Rian dan Dimas berada di sisi kiri tenda. Aku di tengah, sedangkan Indra dan Yuda berada di sisi kanan. Kami mencoba bercanda untuk menghilangkan rasa takut. Namun, tidak ada yang benar-benar bisa tertawa. Di luar, angin berhembus cukup kencang. Sesekali terdengar suara ranting bergesekan. Aku melirik jam tangan. Pukul 23.48. Malam masih panjang. Awalnya semuanya berjalan normal. Kami berbincang ringan selama beberapa menit. Lalu, satu persatu mulai terdiam. Kelelahan akibat perjalanan panjang membuat mata terasa berat. Aku memejamkan mata, berusaha tidur. Namun, entah kenapa, perasaan tidak nyaman terus menggangguku. Ada sesuatu yang aneh, sangat aneh. Aku membuka mata kembali, menatap langit-langit tenda yang gelap. Lalu, tanpa sadar, aku mulai menghitung teman-temanku. Rian, Dimas, Indra, Yuda, dan aku sendiri. 5 orang, normal. Namun, beberapa saat kemudian, muncul perasaan yang sulit dijelaskan. Seolah ada orang lain yang ikut tidur di tenda kami. Perasaan itu begitu kuat sampai membuatku kembali membuka mata. Aku menoleh perlahan. Semua tampak normal, namun jantungku justru semakin berdebar karena aku merasa ada sesuatu yang tidak cocok. Aku tidak tahu apa, tapi ada yang salah. Sekitar tengah malam, Dimas tiba-tiba berbicara. Sumpah, gua gak nyaman. Kenapa? Tanya Rian. Agak tahu gua, aneh aja. Aku langsung menoleh. Karena ternyata Dimas merasakan hal yang sama. Dimas menghela napas panjang. Lagian dari tadi gua ngerasa. Ia tidak melanjutkan ucapannya. Ngerasa apa? Tanya Indra. Dimas tampak ragu. Lalu akhirnya berkata pelan. Tapi kalian jangan tertawa ya. Udah ngomong aja, ada apa? Gua ngerasa jumlah kita lebih dari 5. Suasana langsung hening. Aku merasakan bulu kuduku berdiri. Karena itulah yang sejak tadi aku rasakan. Tidak ada yang tertawa. Rian mencoba tersenyum. Ngaco aja lu. Terlalu kelelahan kali lu. Mungkin. Namun, nada suaranya terdengar aneh. Karena ia sendiri tampaknya tidak yakin. Beberapa menit kemudian, kami akhirnya mencoba tidur lagi. Suara angin di luar terdengar semakin jelas. Ketika aku hampir terlelap, tiba-tiba aku mendengar sesuatu. Kresek, kresek, kresek. Suara langkah kaki pelan mengitari tenda. Mataku langsung terbuka. Aku menahan napas, mencoba memastikan bahwa aku tidak salah dengar. Kresek, kresek, kresek. Suara itu kembali terdengar. Jelas, seseorang sedang berjalan di luar tenda. Pelan, seolah sedang mengamati kami dari luar. Aku segera duduk. Ternyata yang lain juga mendengarnya. Rian sudah terbangun. Dimas menatap ke arah pintu tenda. Indra terlihat tegang, sedangkan Yuda hanya diam. Siapa di luar? Bisik Dimas. Aku menggelengkan kepala. Langkah kaki itu terus terdengar. Pelan, tidak tergesa-gesa. Kresek, kresek, kresek.
Bunyi dedaunan kering yang terinjak terdengar jelas mengitari tenda. Jantungku berdetak semakin cepat. Rian akhirnya memberanikan diri untuk mengambil senter. "Gua cek keluar." "Jangan sendiri, bro," kataku. Kami berdua mendekati pintu tenda. Langkah kaki itu masih terdengar tepat di luar, sangat dekat. Resleting tenda kami buka cepat. Senter langsung diarahkan keluar dan hening. Tidak ada siapa-siapa. Area di sekitar tenda kosong. Hanya ada kabut tebal yang bergerak perlahan. Tidak ada manusia, tidak ada pendaki, tidak ada hewan. Kosong, hening, benar-benar hening. Namun anehnya, langkah kaki itu langsung berhenti saat pintu tenda kami buka, seolah sesuatu sengaja menghindari kami. "Ada siapa?" bisik Dimas. Rian menyorotkan senter ke berbagai arah, tetapi tidak ada siapapun di luar sana. Namun saat cahaya senter mengenai tanah, kami melihat sesuatu yang membuat darahku terasa membeku. Jejak kaki, banyak jejak kaki, masih terlihat jelas di tanah yang lembab. Jejak itu seperti mengelilingi tenda, persis seperti jalur yang tadi dilalui suara langkah kaki itu. Masalahnya, jejak tersebut bukan milik kami. Ukurannya sedikit lebih besar dan jumlahnya sangat banyak, seolah seseorang telah berulang kali mengelilingi tenda kami. Aku menelan ludah. Ini jejak siapa? Tidak ada yang bisa menjawab. Akhirnya kami kembali masuk ke dalam tenda. Tidak ada lagi yang bisa tidur. Suasana semakin mencekam. Angin di luar bertiup semakin kencang. Sesekali terdengar suara ranting patah dari kejauhan. Waktu berjalan sangat lambat. Lalu tiba-tiba Dimas yang duduk di dekat pintu tiba-tiba membeku. Matanya menatap ke arah dinding tenda. Apaan itu? Apalagi? Tanya Rian. Dimas mengangkat jarinya. Aku mengikuti arah telunjuknya dan aku langsung merasa napasku terhenti. Di permukaan tenda, tepat di bagian luar, ada bayangan seseorang, tinggi, kurus, diam. Bayangan itu terlihat jelas karena cahaya bulan yang samar menembus kabut. Ia berdiri tepat di luar, tidak bergerak sedikit pun. Jantungku berdebar sangat keras. "Siapa itu?" bisik Indra. Tidak ada yang menjawab karena kami semua tahu tidak mungkin ada pendaki lain berdiri diam di tengah gelap malam seperti itu. Terlebih lagi tanpa mengeluarkan suara sedikit pun. Bayangan itu tetap berada di sana, diam, tidak bergerak sama sekali. Detik demi detik berlalu, namun posisinya tidak berubah. Tanganku mulai berkeringat meski suhu udara sangat dingin. Kemudian perlahan bayangan itu bergerak, bukan berjalan, bukan melangkah, melainkan seperti melayang perlahan ke samping seperti mengelilingi tenda. Dimas langsung memejamkan mata. Indra membaca doa pelan. Aku sendiri hanya bisa menatap tanpa berkedip. Bayangan itu terus melayang sampai akhirnya menghilang dengan sendirinya. Dan pada saat yang sama terdengar suara napas yang sangat panjang, berat, dalam, tepat di samping tenda. Seolah seseorang sedang berdiri di luar sambil memperhatikan kami. Aku merasakan tengkukku dingin. Suara itu terdengar sangat jelas, terlalu jelas. Kemudian napas itu muncul lagi, lebih dekat, lebih berat. Rasanya seperti berada tepat di balik kain tenda. Rian menggenggam erat senternya. Namun kali ini tidak ada yang berani membuka pintu tenda. Tidak seorang pun. Kami hanya duduk membeku, mendengarkan suara napas yang terus muncul dari luar. Tiba-tiba semuanya berhenti, sunyi. Tidak ada langkah kaki, tidak ada suara napas, tidak ada suara apapun. Hening. Keheningan yang justru terasa jauh lebih menakutkan. Aku melirik jam tangan. Pukul 2:17. Masih sangat lama sebelum matahari terbit. Dan entah kenapa perasaan burukku semakin kuat. Aku merasa apa yang kami alami malam ini bukanlah akhir. Ada sesuatu di luar sana, sesuatu yang sejak awal mengikuti perjalanan kami, sesuatu yang mungkin sudah bersama kami sejak meninggalkan base camp. Dan yang paling mengerikan, aku mulai menyadari satu hal. Sejak pendakian dimulai, tidak ada satupun kejadian aneh yang terjadi secara kebetulan. Seolah semua teror ini memiliki tujuan. Seolah ada sesuatu yang sedang mencoba menarik perhatian kami. Atau mungkin mencoba membawa salah satu dari kami. Aku tidak tahu. Namun malam itu, ketika duduk di dalam tenda yang dingin dan gelap, aku mulai merasakan ketakutan yang sesungguhnya.
Karena beberapa waktu kemudian, aku melihat sesuatu yang jauh lebih mengerikan daripada sosok berjubah putih. Sesuatu yang membuatku kapok mendaki Gunung Lawu. Sesuatu yang tidak memiliki mata, tidak memiliki hidung, dan tidak memiliki wajah sama sekali. Malam itu terasa seperti tidak berujung. Setelah bayangan misterius dan suara napas berat di luar tenda menghilang, tidak ada seorang pun di antara kami yang benar-benar bisa memejamkan mata. Ketegangan yang sejak sore menyelimuti pikiran kami kini berubah menjadi rasa takut yang nyata. Aku duduk bersandar kepada ransel, sesekali melirik jam tangan. Sekarang pukul 2.30. Udara di luar terasa semakin dingin. Angin berhembus pelan di antara pepohonan. Namun yang membuat suasana semakin tidak nyaman adalah kesunyian. Terlalu sunyi, seolah seluruh penghuni hutan menghilang pada waktu yang sama. Tidak ada suara serangga, hanya keheningan yang menyelimuti tenda kami. Rian tampak gelisah, begitu pula dengan Dimas dan Indra. Sedangkan Yuda terlihat memejamkan mata, entah tidur atau hanya pura-pura tidur. Aku sendiri tidak bisa tenang. Perasaan diawasi terus menghantuiku, seolah ada sepasang mata yang mengawasi dari balik kabut, menunggu, mengamati, dan entah mengapa firasatku mengatakan bahwa malam ini belum selesai. Sekitar pukul 3, rasa kantuk mulai menyerang. Mataku terasa berat, tubuhku mulai lelah karena sejak kemarin hampir tidak tidur. Aku mencoba memejamkan mata. Mungkin hanya beberapa menit aku memejamkan mata, mungkin cukup untuk mengembalikan tenaga. Entah berapa lama aku tertidur, tiba-tiba aku terkejut. Aku merasakan ada sesuatu yang aneh, sangat aneh. Awalnya, aku tidak langsung membuka mata, namun perasaanku mengatakan ada sesuatu yang salah. Perlahan, aku membuka mata. Suasana di dalam tenda masih gelap. Teman-temanku tampak diam, tidak ada yang bergerak. Lalu aku mendengar suara yang sangat pelan, seperti seseorang sedang duduk di luar tenda. Aku menahan napas, mencoba mendengarkan lebih jelas. Krak! Suara ranting kecil patah, lalu sunyi lagi. Aku melirik jam tangan, pukul 3:11. Entah kenapa, jantungku langsung berdetak lebih cepat. Ada perasaan tidak nyaman, dan tiba-tiba muncul tanpa alasan. Perasaan yang sama ketika aku melihat nenek tua berpakaian hitam di dekat base camp. Karena penasaran, perlahan aku membuka sedikit resleting tenda. Cukup untuk melihat keluar. Awalnya tidak ada apa-apa. Kabut masih menyelimuti. Cahaya bulan samar-samar menembus sela-sela pepohonan. Kemudian mataku menangkap satu sosok. Sosok itu duduk membelakangi tenda. Jaraknya sekitar 5 meter ke depan. Tubuhnya kurus, rambutnya panjang, bahunya sedikit membungkuk. Duduk diam tanpa bergerak. Aku menghembuskan napas, mencoba untuk berpikir logis. Mungkin itu salah satu temanku yang sedang keluar tenda. Mungkin Rian atau Indra. Atau aku tidak terlalu memikirkannya. Namun setelah beberapa detik kemudian, aku mulai merasa ada yang tidak beres. Posisi sosok itu terasa aneh, terlalu diam, terlalu kaku, seperti patung. Aku menoleh ke dalam tenda. Rian ada, Dimas ada, Indra, Yuda juga ada. Jantungku langsung berdegup keras. Kalau semua ada di dalam tenda, lalu siapa yang sedang duduk di luar sana? Aku merasakan telapak tanganku mulai dingin. Perlahan, aku membuka resleting sedikit lebih lebar, mencoba melihat lebih jelas. Sosok itu masih duduk membelakangi, diam, tidak bergerak sedikit pun. Kabut bergerak perlahan melewati tubuhnya, namun ia tetap tidak bergeming. Aku menelan ludah. Ada dorongan kuat untuk segera menutup kembali resleting tenda. Namun, rasa penasaran mengalahkan rasa takut. Aku memperhatikan sosok itu lebih lama. Tubuhnya terlalu tinggi untuk ukuran manusia biasa. Bahkan dalam posisi duduk, tubuhnya tidak normal. Sosok itu bergerak pelan, sangat pelan. Kepalanya mulai menoleh ke arah tenda. Aku langsung membeku, seolah seluruh tubuhku kehilangan kemampuan untuk bergerak. Detik demi detik terasa sangat lambat. Kepala itu terus berputar, sedikit demi sedikit, sampai akhirnya wajah itu menghadap ke arahku. Dan saat itulah aku melihat sesuatu yang tidak akan pernah aku bisa lupakan. Wajahnya rata, benar-benar rata. Tidak ada mata, tidak ada hidung, tidak ada mulut, alis, tidak ada apapun. Hanya permukaan kulit pucat yang ada. Aku merasakan darahku seakan berhenti mengalir. Tubuhku membeku total. Aku tidak bisa bernapas, tidak bisa bergerak.
Seolah aku dipaksa untuk menyaksikan fenomena mengerikan itu. Yang kulihat hanyalah wajah, tapi tanpa wajah. Diam, menatap ke arahku. Atau mungkin tidak menatap, karena ia bahkan tidak memiliki mata. Entah bagaimana akhirnya, aku berhasil berteriak. "Ah!" Suaraku memecah kesunyian malam. Semua temanku langsung terbangun. Kenapa, Jar?" Aku menunjuk keluar tenda dengan tangan gemetar. Itu di luar." Rian segera melihat keluar tenda. Cahaya terang menyapu area perkemahan. Namun, tidak ada siapa-siapa. Kosong. Benar-benar kosong. Sosok itu sudah menghilang. Napasku masih terengah-engah. Tubuhku gemetar hebat. Dimas memegang tubuhku. "Lu lihat apa, Jar?" Seorang. Siapa?" "Ada orang duduk tepat di depan tenda. Wajahnya rata." Suasana langsung hening. Tidak ada yang berani bicara. Aku tahu apa yang kukatakan terdengar gila. Namun aku juga tahu apa yang kulihat. Dan aku tidak mungkin salah. Rian mengambil senter lalu keluar dari tenda. Kami semua mengikutinya. Kabut malam masih tebal. Udara terasa menusuk hingga tulang. Area di sekitar tenda tampak kosong. Tidak ada jejak manusia. Namun saat kami memeriksa tempat di mana sosok itu tadi duduk, kami menemukan sesuatu. Sebuah bunga. Bunga kantil. Masih segar. Tergeletak tepat di atas tanah. "Kok bisa ada bunga?" bisik Dimas. Tidak ada yang bisa menjawab. Indra tampak pucat, sedangkan Yuda terus menatap bunga itu tanpa berkata-kata. Ekspresinya aneh. "Ada yang tahu ini artinya apa?" tanyaku. Yuda akhirnya berbicara, pelan, hampir berbisik. "Kadang, makhluk seperti mereka meninggalkan tanda." Kami semua menoleh kepadanya. "Mereka siapa?" Yuda terdiam, tidak menjawab. Akhirnya kami memutuskan untuk kembali masuk ke dalam tenda. Tidak ada lagi yang berani tidur. Aku masih sulit melupakan bayangan tanpa wajah itu dari pikiranku. Setiap kali memejamkan mata, wajah rata itu kembali muncul. Diam, membeku, menatap ke arahku. Waktu terasa sangat lambat. Sangat lambat. Kami hanya duduk sambil menunggu matahari terbit. Namun menjelang subuh, kejadian aneh kembali terjadi. Kali ini dialami oleh Indra. Awalnya ia hanya duduk diam. Kemudian tiba-tiba tubuhnya menegang. Napasnya berubah berat. Matanya terbuka lebar. Seolah melihat sesuatu yang tidak bisa kami lihat. "Indra!" Tidak ada jawaban. "Indra!" Tetap diam. Beberapa detik kemudian ia berdiri perlahan. Tanpa berkata apa-apa. Lalu melangkah menuju pintu tenda. Rian langsung menahannya. Namun Indra terus berusaha keluar. Matanya kosong, tatapannya lurus ke depan, seolah sedang mengikuti seseorang. "Lu kenapa, Indra?" Indra akhirnya berbicara. Namun suara yang keluar membuat bulu kuduk kami berdiri. Karena itu bukan suara Indra. Suara itu terdengar lebih berat, lebih tua, dan berbicara dalam bahasa yang tidak kami pahami. Kalimat demi kalimat keluar dari mulutnya, seperti bahasa Jawa kuno. Kami semua hanya bisa menatap dengan wajah tegang. Tiba-tiba Indra berhenti, tubuhnya lemas, dan ambruk begitu saja ke lantai tenda, pingsan. Ketika akhirnya sadar, beberapa menit kemudian, Indra tidak mengingat apapun. Ia bahkan tidak tahu kenapa semua orang mengelilinginya. Matahari mulai menampakkan cahayanya di ufuk timur. Kabut perlahan menipis. Namun bukannya merasa lega, aku justru semakin takut. Karena kejadian yang dialami Indra barusan membuatku sadar satu hal. Apapun yang mengikuti kami sejak awal pendakian, kini mulai berani mendekat. Dan entah mengapa, aku merasa tujuan mereka bukan hanya menteror. Ada sesuatu yang mereka inginkan, sesuatu yang berada di antara kami berlima. Pagi itu, kami memutuskan melanjutkan perjalanan menuju kawasan Sendang Derajat. Kami berharap cahaya matahari bisa mengakhiri seluruh teror yang terjadi semalaman. Namun kami salah, karena justru di kawasan Sendang Derajat itulah kami akan menyaksikan sesuatu yang jauh lebih mengerikan. Sesuatu yang membuat kami mempertanyakan batas antara dunia manusia dan dunia yang tidak terlihat. Dan semuanya akan dimulai ketika Indra kembali berubah di tengah perjalanan. Bagaimana nasib Fajar dan teman-temannya di Gunung Lawu? Akankah mereka selamat dari teror yang terus mengikutinya dan bisa kembali ke rumah masing-masing dengan selamat? Nantikan kelanjutannya di part kedua hanya di channel Kidung Sunyi.